Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Apakah ada yang sedang tidak baik-baik saja? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh salah satu dari kalian. Boleh oleh ketua kelasnya. Mulai ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, ada yang tidak hadir hari ini. Ada yang tahu kenapa? Siva Aprilia. Ada yang tahu kenapa Siva Aprilia tidak hadir hari ini? Sakit. Oke. Lalu ada lagi siapa? Daniel Muhammad. Daniel Muhammad kenapa? Ada yang tahu? Izin. Oke, kemana katanya? Ada keperluan keluarga. Oke, kita doakan bersama-sama ya. Semoga yang tidak sehat atau kurang sehat bisa diberikan lagi kesembuhan agar bisa belajar kembali bersama kita seperti sedia kala. Oke, hari ini apakah kalian sudah siap belajarnya? Siap ya? Semangat ya? Oke, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, di minggu yang lalu kita telah mempelajari unsur-unsur aljabar dan suku sejenis dan tidak sejenis. Ada yang masih ingat unsur-unsur aljabar itu apa saja? Ada tiga. Ada koefisien, ada konstanta, dan ada variabel. Dan ada suku sejenis serta suku tidak sejenis. Bagaimana suku sejenis itu? Suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya itu sama. Kalau misalnya M, berarti temannya juga M. Kalau tidak sejenis, suku yang tidak sejenis itu adalah suku-suku yang variabelnya itu berbeda. Misal X. Nah, hari ini kita akan mempelajari penjumlahan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya ada yang tahu penjumlahan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Ada yang bisa mencontohkan? Bisa? Zain bisa mencontohkan? Bisa. Bagaimana? Baik, benar. Kata Zain, contoh penjumlahan bentuk aljabar adalah Zain membeli 2 bungkus gula pasir ditambah 2 bungkus kopi. Zain misalkan gula pasir dengan X dan kopi dengan Y. Nah, seperti itu benar apa yang dikatakan dengan Zain ya. Nah, itu dia ya salah satu manfaat keterkaitan antara penjumlahan bentuk aljabar dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya manfaat kalian mempelajari penjumlahan bentuk aljabar adalah untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, artinya jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh materi penjumlahan bentuk aljabar ini, maka itu akan sangat memudahkan kalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian akan diberikan permasalahan dulu nih di awal. Lalu nanti kalian harus memecahkan permasalahan yang Ibu berikan. Dengan apa? Dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Dan juga nanti di akhir kalian harus menyajikan hasil karya kalian atau bisa disebut dengan presentasi. Mungkin akan ada 1 atau 2 kelompok yang akan presentasi ke depan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian diharapkan setelah mempelajari penjumlahan bentuk aljabar, kalian yang pertama mampu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu yang kedua, kalian diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bentuk aljabar. Lalu yang ketiga,
kalian juga diharapkan dapat menyajikan permasalahan kontekstual dalam bentuk Nah, sekarang aljabar. kalian Lalu buka yang PowerPoint yang selanjutnya, telah kalian Ibu juga diharapkan berikan. dapat Judulnya apa? membicarakan Baca masalah semua. yang Penjumlahan berkaitan dengan bentuk penjumlahan aljabar. bentuk Nah, tujuan aljabar. pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari penjumlahan bentuk aljabar, nantinya kalian diharapkan dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, lalu menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, menyajikan permasalahan kontekstual dalam bentuk aljabar, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung aljabar. Nah, untuk materi prasyarat, artinya materi yang harus kalian kuasai sebelum memasuki penjumlahan bentuk aljabar. Kalian harus bisa merubah masalah nyata menjadi bentuk aljabar. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, misalkan Raihan membeli 2 kilo beras ditambah 2 kilo tepung. Nah, 2 kilo beras kalian harus rubah menjadi bentuk variabel X atau variabel lainnya dan merubah 2 kilo tepung menjadi bentuk variabel Y. Nah, itu yang disebut dengan bisa merubah masalah nyata menjadi bentuk aljabar. Kalian dalam penjumlahan bentuk aljabar harus sudah bisa itu membaca permasalahan-permasalahan dunia nyata dan dirubah ke dalam bentuk aljabar. Nah, untuk materi prasyarat selanjutnya yaitu unsur aljabar dan suku sejenis. Unsur-unsur aljabar ada apa aja? Yang 3 tadi, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, kalian itu harus sudah menguasai mana variabel, mana konstanta, mana koefisien. Lalu untuk suku sejenis dan tidak sejenis, kalian harus bisa membedakan mana suku yang sejenis, mana suku yang tidak sejenis. Kalian harus sudah bisa menguasai itu semua. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi yang pertama. Rara dan Rini bermaksud membeli bahan makanan untuk disumbangkan kepada yang memerlukan. Nah, si Rara membeli 5 kardus mie instan dan 2 kardus minyak goreng. Sedangkan Rini membeli 4 kardus mie instan dan 3 kardus minyak goreng. Lalu berapakah banyak barang yang mereka beli untuk disumbangkan? Nah, ayo kita analisis. Nyatakan belanjaan Rara dalam bentuk aljabar. Misal 1 kardus mie goreng dimisalkan dengan X dan 1 kardus minyak goreng dimisalkan dengan Y. Rara membeli 5 kardus mie dan 2 kardus minyak goreng. Berarti 5X ditambah 2Y. Nah, lalu sekarang nyatakan belanjaan Rini dalam bentuk aljabar. Rini membeli 4 kardus mie instan dan 3 kardus minyak goreng. Berarti 4 kardus menjadi 4X ditambah 3 kardus minyak menjadi 3Y. Lalu solusinya bagaimana nih untuk menentukan banyak barang yang dibeli? Jumlah total barang yang dibeli ada berapa banyak? Nah, banyak barang yang dibeli oleh Rara dan Rini untuk disumbangkan yaitu barang Rara ditambah barang Rini. Artinya 5 kardus mie dan 2 kardus minyak goreng itu ditambahkan dengan barang Rini yaitu 4 kardus minyak goreng, 4 kardus mie instan dan 3 kardus minyak goreng. Lalu kita sejeniskan dulu nih. 5X ditambah 4X ditambah 2Y ditambah 3Y. Kenapa, Bu, harus disejeniskan dulu? Harus dikelompokkan karena yang bisa dijumlahkan itu adalah yang sejenis, yang variabelnya sama. 1 kardus mie dan misalkan 5 kardus mie dan 4 kardus mie. Hanya bisa dijumlahkan mie dan mie. Tidak mungkin kita bisa menjumlahkan mie dan minyak goreng karena tidak sejenis.
Nah, berarti 5x ditambah 4x dan 2y ditambah 3y. Berarti 9x ditambah 5y. Jadi, banyak barang yang dibeli untuk disumbangkan adalah 9 dus mie instan dan 5 dus minyak goreng. Nah, harus selalu ingat nih, bentuk aljabar dijumlahkan hanya dengan suku-suku yang gimana? Yang sejenis. Nah, setelah kalian sudah mengamati ilustrasi yang barusan, coba sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu sekarang akan bagikan LKPD-nya satu kelompok satu ya. Nah, setelah kalian mempelajari dan mengamati PowerPoint yang telah Ibu berikan dan kita bahas, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD nih. Apa itu LKPD? Yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, lalu ada petunjuk penggunaan LKPD. Silahkan dibaca ya petunjuk penggunaan LKPD-nya, di mana setiap permasalahan pada LKPD ini harus dikerjakan secara berkelompok, tidak boleh secara sendiri-sendiri. Baik, karena waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis, sekarang waktunya kita untuk menyajikan hasil karya kalian nih. Kalian harus mempresentasikan hal yang telah kalian diskusikan untuk permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam LKPD ini. Karena di dalam LKPD ini terdapat 2 permasalahan, maka Ibu akan tunjuk 2 kelompok untuk presentasi ke depan ya. Ibu tunjuk kelompok 3, yaitu dengan ketua kelompoknya Zahra dan Balin. Coba ke depan presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tentang yang permasalahan satu ya, yang Toko Sukamaju. Boleh. Sudah ada 2 kelompok yang presentasi. Mari kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Balin dan kelompok Marcel. Terima kasih kelompok Balin dan kelompok Marcel yang sudah menyajikan hasil karyanya ya. Coba kita simpulkan sekarang bersama-sama tentang penjumlahan bentuk aljabar. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham? Paham. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang penjumlahan bentuk aljabar. Coba di halaman terakhir, di kotak yang kuning kita baca bareng-bareng. Saat kita mencoba melakukan penjumlahan, perlu diketahui bahwa operasi penjumlahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Jadi, kita sepakati bersama-sama ya, bahwa syarat penjumlahan bentuk aljabar adalah sukunya harus sejenis, variabelnya harus sama. Maka, apabila ada suku yang variabelnya tidak sama atau tidak sejenis, apakah bisa dijumlahkan? Bisa atau tidak? Tidak. Sekali lagi ya, bahwa penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan ketika suku-sukunya itu sejenis. Nah, sudah semuanya ya LKPD dan kuisnya sudah dikumpulkan? Baik. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah membosankan? Menyenangkan? Alhamdulillah, menyenangkan. Nah, baik anak-anak, mungkin hari ini kita cukupkan saja ya penjumlahan bentuk aljabar. Di minggu pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke pengurangan bentuk aljabar. Silahkan kalian di rumah belajar terlebih dahulu mengenai pengurangan bentuk aljabar. Boleh di internet, boleh di buku paket, boleh? Boleh. Oke. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatian kalian.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.